Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sejarah kelas 10A SMA Negeri 5 Bandung. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno sambil menggambar sedikit silsilah Kerajaan Mataram kuno. Sebelum memulai, adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Aira absen 3, Ali absen 10, Marcel absen 13, Nashwa absen 18, dan Resvia absen 27. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi, pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu dengan informasi-informasi mendasar mengenai Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno adalah kerajaan dengan corak Hindu-Buddha yang berkembang mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Letak Kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta mater yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikan Kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama Mataram kuno, kerajaan ini juga banyak disebut dengan istilah Medang oleh penduduk Jawa. Istilah Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Kata Medang mengacu kepada Keraton Medang yang terletak di wilayah Kerajaan Mataram. Etimologi nama Medang diperkirakan berasal dari nama pohon Medang, yaitu pohon yang berasal dari wilayah tersebut yang dikenal keras dan kokoh. Raja Sanjaya adalah pendiri kerajaan ini dan merupakan keturunan dari Raja Sana dan Kerajaan Karlingga. Hal ini dapat dipastikan dari prasasti Canggal yang ditemukan di lereng Gunung Merapi yang merupakan prasasti tertua dengan nama Mataram di dalamnya. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana dan berhasil mempersatukan kembali bumi Mataram dan bumi Sambara yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Sima. Raja Sanjaya juga membangun candi Hindu di daerah Prambanan. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panangkaran. Panangkaran adalah raja pertama dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha, yang membangun candi Buddha di daerah Kalasan dan Mendut. Pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Raja-raja dari dinasti ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka juga menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, India, Cina, dan Sriwijaya. Salah satu raja terkenal dari dinasti ini adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur sebagai monumen agama Buddha terbesar di dunia. Pada awal abad ke-10, terjadi bencana alam berupa letusan Gunung Merapi yang menghancurkan sebagian besar wilayah kerajaan. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, kelaparan, dan penyakit, dan kematian massal. Selain itu, terjadi pula serangan dari kerajaan Sriwijaya yang ingin merebut kembali wilayah-wilayah di Jawa. Untuk mengatasi krisis ini, raja-raja Mataram kuno memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan mereka ke Jawa Timur. Mereka memilih daerah Berantas sebagai lokasi baru karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan strategis untuk perdagangan. Raja pertama yang memindahkan ibu kota ke Jawa Timur adalah Empu Sindok yang berkuasa pada tahun 929 sampai dengan 947 Masehi. Ia mendirikan ibu kota baru di Watugaluh, Jombang. Empu Sindok adalah pendiri dari dinasti Isyana yang merupakan cabang dari dinasti Shailendra. Dinasti ini meneruskan tradisi agama Buddha, tetapi juga mengakomodasi agama Hindu dan agama lokal. Raja-raja dari dinasti ini berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Jawa Timur dan sekitarnya. Mereka juga membangun candi-candi baru seperti Belahan, Jawi, Kidal, dan Singhasari. Namun, pada akhir abad ke-10, kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran akibat persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di
Jawa Timur seperti Kahuripan, Janggala, dan Kediri. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada tahun 1007 Masehi setelah raja terakhirnya yang bernama Dharmawangsa dibunuh oleh Raja Wurabari dari Luar. Dengan runtuhnya kerajaan Mataram kuno, berakhirlah sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Selanjutnya adalah dinasti kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya adalah dinasti Sanjaya. Jadi, kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan dari Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, ganteng, dan juga taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Keren banget ya guys. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahannya, putranya ini terjadi perpecahan kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Selanjutnya adalah dinasti Sailendra. Jadi dinasti Sailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahi Pramowardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Selanjutnya dinasti Isyana. Empu Sindok pada awal tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wales. Selain itu juga dikenal dengan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. 4 peninggalan Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia dibangun pada abad ke-8. Candi Prambanan, kompleks sejarah Hindu terbesar di Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9. Ada Candi Sewu, candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan. Ada Candi Madut, candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Dan ada Candi Pawon, candi Hindu yang terletak di Candi Prambanan. Dan ada prestasi Canggal yang menceritakan tentang pembangunan Candi Canggal oleh Raja Sindaya pada tahun 732 Masehi. Prestasi yang menceritakan tentang pendirian Candi Kalasan oleh Raja Rakai Pikatan pada tahun 778 Masehi. Prestasi yang menceritakan tentang pembangunan Medut dan Candi Pawon oleh Raja Rakai Pikatan pada tahun 824 Masehi. Adapun arca-arca dan relief peninggalan Mataram kuno yang ditemukan menyebar di wilayah sekitar Jawa Tengah. Gimana nih penjelasannya? Semoga dapat dimengerti ya. Karena penjelasannya sudah selesai, maka kami akan mengakhiri videonya sampai di sini. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.